pesugihan atau orang yang mencari kekayaan dengan jalan memuja kepada siluman kera. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami dari Desa Sejati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami dari tim Desa Sejati akan berusaha menguak tentang korban yang dijadikan tumbal oleh orang-orang yang mencari pesugihan dan orang-orang yang mencari kekayaan dengan jalan cepat atau singkat. Dan juga ada permintaan dari sahabat-sahabat Desa Sejati untuk menguak tentang korban-korban yang telah dijadikan tumbal oleh orang-orang yang mengambil atau mencari kekayaan dengan jalan cepat, yang dengan jalan menghalalkan semua cara, salah satunya dengan pesugihan. Oleh karena itu malam hari ini kita akan coba menguak tentang tumbal yang dijadikan oleh orang yang melakukan atau mencari kekayaan dengan jalan pesugihan. Saat lagi saksikan di Desa Sejati. Ya Allah. Allah. Assalamualaikum. Mohon maaf. Bisa kita bicara? Ya. Mohon maaf, Anda ini dengan siapa ya saya bicara ini ya? Pantri. Siapa? Pantri. Oh, Pantri nama Anda ya? Kenapa ini? Rasakan seperti apa ini? Kenapa ini Anda ini? Tubuhku diikat dengan batu. Oh, tubuh Anda diikat dengan batu. Kenapa ini? Anda bisa ceritakan kenapa tubuh Anda diikat dengan batu seperti ini? Kenapa ini? Aku disuruh bekerja. Suruh bekerja? Dengan siapa kalau saya boleh tahu Anda bekerja ini? Dengan siluman. Dengan siluman? Siluman apa nih yang memaksa Anda untuk bekerja seperti ini? Siluman monyet. Oh, bisa Anda ceritakan kenapa bisa seperti ini Anda? Sewaktu hidup Anda seperti apa? Apa betul Anda ini salah satu tumbal dari pesugihan? Iya. Pantri ini kalau saya boleh tahu ini korban atau tumbal dari pesugihan apa ini? Pesugihan monyet. Oh, pesugihan orang yang ngipri atau pesugihan monyet ya, ngipri monyet lah ya. Iya. Patri ini yang mengambil pesugihan atau Bukan. siapanya yang mengambil pesugihan itu kalau saya boleh tahu? Hah? Keluarga. Oh, jadi yang mengambil pesugihan itu masih keluarganya Patri. Patri lah yang dijadikan tumbal ya. Iya. Jadi ada kaitan apa Patri ini dengan keluarga itu yang mengambil pesugihan itu? Masih keponakan. Masih keponakannya. Berarti Patri dijadikan oleh mungkin keluarga Patri itu sebagai tumbal kekayaan mereka ya. Iya. Iya. Berarti yang dialami Patri setelah meninggal seperti ini. Iya. Berarti dibawa ke alam mereka gitu maksudnya itu seperti apa? Kami disiksa. Disiksa. Disiksa seperti apa selain diikat dengan batu atau disuruh bekerja? Apa yang dilakukan oleh Patri di sana? Bekerjanya seperti apa maksudnya? Membangun istana. Membangun istana.
Untuk golongan siluman itulah ya. Lalu apa lagi? Bawa batu. Membawa-bawa batu. Tapi dengan posisi diikat. Ya. Kami meninggal belum pada waktunya. Oh, meninggal belum pada waktunya. Karena dijadikan tumbal itu ya. Ya. Walaupun pada dasarnya hakikatnya meninggal itu kan atas izin Allah, semua sudah ajal kan. Iya, cuman jalannya saja. Patri meninggalnya dijadikan tumbal ya. Ya. Apakah keluarga Patri yang menumbalkan Patri itu sangat kaya orangnya tuh bagaimana? Ya. Iya. Jadi kalau saya boleh tahu Patri ini tumbal yang keberapa? Apa memang maksudnya setiap tahun atau bagaimana dia menumbalkan orangnya gitu untuk siluman itu? Setiap tahun ya. Setiap tahun harus menumbalkan seseorang. Termasuk anaknya sendiri. Oh, termasuk anaknya sendiri. Oh, berarti selain Patri ada anaknya juga yang telah dijadikan tumbal gitu ya? Masya Allah ya. Nanti saya akan bantu ya. Mau saya bantu Patri supaya tidak merasakan capek ataupun ikatan ini. Iya. Baik. Tolong. Bismillah. Tolong. Allah, Allah kun. Silakan Patri bisa duduk. Kenapa? Apa yang masih dirasakan oleh Patri? Tubuhku terasa lemah. Lemas. Baik. Saya akan minta sama Allah supaya Allah memberikan kekuatan kepada Patri untuk bisa saya ajak berbicara komunikasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Allah. Pemirsa, ternyata Patri ini salah satu korban tumbal dari keluarganya yang mengambil pesugihan ngipri monyet atau pesugihan yang berwujud seekor kera atau monyet rupanya. Sudah agak kuat atau enakan Patri? Bisa duduk ya, bisa menceritakan kepada saya ya. Saya pelan-pelan ya. Maaf kalau saya mengundang Patri karena saya hanya pengen tahu apa sih yang dialami oleh orang-orang yang meninggal yang dijadikan tumbal pesugihan atau orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara singkat. Kalau saya boleh tahu dulu meninggalnya dengan cara seperti apa, dijadikan tumbalnya sebagaimana? Saya diberikan harta. Ya. Diiming-iming Oh, dengan materi. diiming harta, materi maksudnya diberikan harta gitu Patri ya. Lalu Diberikan keindahan di dunia. oh, dicukupi semua kebutuhan Patri itu ya. Dan saya tidak tahu kalau ujung-ujungnya seperti ini. Oh, Patri tidak tahu kalau pada akhirnya ujung-ujungnya malah dijadikan tumbal. Nah, sewaktu meninggal dengan cara seperti apa dibuatnya meninggalnya Patri waktu itu? Dalam keadaan kecelakaan. Oh, prosesnya dalam keadaan kecelakaan ya. Itu proses dohirnya saja, padahal sebenarnya itulah cara mereka mengambil tumbal gitu ya. Jadi begitu proses waktu setelah meninggal, apa itu yang dirasakan atau dialami Patri begitu meninggal itu waktu dikubur? Seperti apa itu setelah dikuburkan itu? Apa langsung pindah ke alam itu atau bagaimana? Saya ditarik-tarik dengan makhluk tinggi besar. Oh, ditarik dengan ya. Dan tubuh tebal. Matanya merah. Matanya merah ya. Apa yang dia lakukan terhadap Patri itu? Menyiksa. Mereka terus-menerus menyiksa kami. Apakah di tempat Patri ini ada juga, maksudnya orang lain? Banyak. Kalau saya boleh tahu, ini yang diambil pesugihan ini tahu nggak Patri dari mana? Keluarga Patri ini ngambil tidak tahu.
ya. Jadi teman-teman yang mengalami nasib seperti Patri dijadikan sebagai tumbal yang barengan dengan Patri ada berapa orang tuh, berapa banyak itu kalau saya boleh tahu? Ada ribuan jiwa. Ada ribuan jiwa yang ada di situ. Ya. Masya Allah, ternyata banyak sekali orang-orang yang menghalalkan cara untuk menjadi kaya dengan mengorbankan jiwa-jiwa yang seperti Patri ini ya. Itu bukan. Oh, hancur tubuhnya Patri. Hancur kenapa itu? Terkena cambukan. Oh, dicambuk terus ya. Lalu apa lagi? Kami tidak bisa melaksanakan perintah. Oh, kalau tidak bisa melaksanakan perintah di situ maka dicambuk. Iya. Tolong. Apa yang bisa? Selamatkan kami ini. Iya. Tolong. Apa yang bisa saya bantu? Oh, Patri ingin dibebaskan ya. Iya. Supaya kalau tahu meninggal secara wajar, supaya meninggal pada umumnya seperti orang-orang. Gitu ya. Yang proses apabila akhir hidup kita ya langsung ke Allah, bukan dengan jalan seperti itu maksudnya ya. Tolong. Iya. Sebentar lagi mereka akan menjemputku. Oh, sebentar lagi. Iya. Makhluk-makhluk atau jin-jin dari golongan siluman itu ya. Apa yang bisa saya bantu? Tolong. Baik. Tolong saya. Saya akan bantu Patri supaya Allah berikan kebaikan ya. Khususnya untuk Patri. Kalau toh memang kematian ini memang semuanya hak dari Allah, semoga Patri memang meninggal dalam keadaan yang wajar ya. Allah kembalikan lagi ya. Saya takut. Anda takut? Ya, dengan makhluk-makhluk itu yang selalu menyiksa Patri ya. Kalau di sana sering diberi makan apa Patri? Tidak pernah dikasih makan. Lalu bagaimana untuk bekerja kalau tidak pernah dikasih makan? Kami direndam dalam suatu danau. Oh, direndam dalam satu danau. Apabila tidak bisa melaksanakan tugas itu. Oh, apabila tidak bisa melaksanakan tugas pekerjaan itu direndam ya. Tapi tidak diberi makan sama sekali. Tidak. Masya Allah Begitu ya. tega mereka melakukan itu kepada kami. Iya, iya. Semoga Allah memberikan hidayah pada keluarganya Patri yang telah berbuat tega seperti ini ya. Jangan sampai Allah nanti mengambil nyawanya dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah ya. Cukup, mudah-mudahan Patri lah orang terakhir yang dijadikan tumbal untuk mencari kekayaan dia ya. Jangan sampai ada orang lain dari keluarganya yang mengalami seperti ini ya. Semenjak kami tidak ada di dunia, Ya. mereka tidak pernah sekalipun mendatangi kuburan kami ataupun mengirim doa. Oh, tidak pernah mendoakan Patri ya. Karena itu dilarang oleh bangsa siluman tersebut. Oh, Tidak boleh. tidak boleh mendoakan orang-orang yang meninggal dijadikan tumbal itu ya. Kenapa? Apabila didoakan bagaimana? Mereka mendoakan kami selama 40 hari berturut-turut, maka kami akan bebas. Oh, berarti kalau orang yang meninggal dengan cara menjadi tumbal apabila didoakan 40 hari berturut-turut, Anda akan bebas dari siksaan mereka. Iya. Baik. Insya Allah nanti saya akan berdoa memohon kepada Allah supaya Patri dibebaskan dari siksaan makhluk-makhluk yang ada di kerajaan siluman itu ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk saudara-saudara kita. Jangan sampai melaksanakan atau menjalankan mencari kekayaan yang singkat sehingga mengorbankan keluarganya seperti ini ya. Mereka tidak tahu penderitaan yang kami alami. Iya, iya. Ya, saya turut prihatin. Saya hanya mampu berdoa memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik nanti untuk Patri ya. Ya. Apa yang bisa saya bantu lagi untuk Patri? Selamatkan saya. Insya Allah saya akan berdoa ya kepada Allah semoga Patri bisa diselamatkan oleh Allah ya, untuk bisa meninggal secara wajar ya. Nah, baik. Nah, sudah ada pesan apa Patri untuk kami orang-orang yang masih hidup, ada nggak pesan?
Tidak. Jangan pernah melakukan hal yang seperti ini lagi. Oh, jangan pernah melakukan seperti ini ya, dengan menumbalkan keluarga seperti ini ya. Pedih, sakit. Iya. Kalian tidak mengerti dengan penderitaan yang kami alami. Iya. Tolong. Baik, ya sudah. Terima kasih. Insya Allah saya akan membantu Patri ya. Semampu saya dengan berdoa kepada Allah ya. Tolong. Mereka akan segera datang. Oh, baik. Tolong. Bismillah. Tolong. Ya Allah. Allahu Akbar. Allah. 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 Allahu Akbar. Bismillah. Saya akan doakan ya, supaya Patri tidak menerima siksaan lagi dari golongan itu ya, atas izin Allah. Ya, baik. Saya akan bantu doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa Patri jadi berubah seperti ini kalau saya doakan? Oh, inilah perwujudan. Ternyata pemirsa, orang-orang yang meninggal jadikan tumbal apabila didoakan, ada wujud asli dari seekor keranya. Inilah wujud asli dari tumbal pesugihan atau orang yang mencari kekayaan dengan jalan memuja kepada siluman kera. Tenang Patri, tenang ya. Saya akan bantu Patri kan ya. Tenang. Kenapa Patri, kenapa? Hah? Oh ya. Baik ya, saya akan kembalikan dan saya akan doakan Patri ya. Semoga Patri tidak mengalami seperti ini lagi ya. Atas izin Allah akan dilindungi oleh Allah ya. Ya Allah. Bismillah. Allah. 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 Tubuhku. Kenapa? Patri kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa? Tubuhku tidak berbulu lagi. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Atas izin Allah, tubuh Patri, saya tadi memohon kepada Allah untuk disempurnakan wujudnya Patri, tidak ditumbuhi bulu-bulu sebagaimana seekor kera ya. Terima kasih. Iya. Iya. Insya Allah saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan keluarga Patri yang menjadikan Patri ini tumbal diberi hidayah oleh Allah ya, dan mau mendoakan Patri ya. Dan semoga tidak ada lagi orang-orang yang melakukan pesugihan atau mencari kain dengan cara seperti ini ya. Kasihan orang seperti Patri ya. Baik, saya terima kasih atas segala informasi dari Patri ya. Insya Allah saya akan coba bantu dan akan saya doakan Patri kepada Allah lagi ya. Kenapa? Siapa itu? Kenapa? Patri nggak usah takut ya. Patri kan orang Muslim ya. Patri berdoa sama Allah ya, meminta sama Allah untuk minta perlindungan dari segala makhluk-makhluk itu ya. Jangan takut Patri ya. Kenapa? Mereka dari sana ya. Iya. Ya sudah, saya minta sama Allah supaya Patri ditempatkan yang layak ya. Ya. Baik. Bismillah. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita baru saja lakukan satu proses mediumisasi, menguak tentang korban-korban tumbal dari pesugihan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara cepat dan singkat, yang mana ternyata
dari korin ataupun korban tumbal dari pesugihan itu ternyata begitu meninggal mengalami suatu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Dari meninggal ternyata dia cerita bahwa ditarik oleh sosok makhluk yang besar yang matanya merah dan kejam sekali dan dibawa ke tempat kerajaannya. Ternyata kerajaan itu kerajaan bangsa kera, kerajaan yang mana tempat meminta pesugihan oleh keluarga yang menumbalkan sosok yang kita undang tadi. Jadi ternyata dari perjanjian itu bahwa apabila korban yang dijadikan tumbal ternyata di sananya dijadikan orang yang bekerja dipaksa dengan diikat tubuhnya untuk membawa benda-benda seperti batu untuk memperbaiki kerajaannya di sana, dan apabila tidak melaksanakannya maka akan dicambuk, disiksa. Sungguh sangat menyedihkan sekali bagi orang-orang yang dijadikan tumbal seperti itu. Padahal dia pun tidak menginginkan untuk meninggal dalam keadaan seperti itu. Ternyata juga diceritakan bahwa orang-orang yang akan dijadikan tumbal itu dibumbui dengan materi, harta, tanpa dia sadari bahwa dengan diberikan harta kekayaan itu dia akan dijadikan tumbal oleh keluarganya itu. Ternyata bukan dia saja, salah satunya anak dari orang yang melakukan pesugihan itu pun telah dijadikan tumbal oleh keluarganya itu. Ya, karena itu dari video ataupun mediumisasi yang baru kita laksanakan ini, ambil hikmahnya untuk saudara-saudara kita yang telah mengambil jalan salah, melakukan pesugihan, mencari kekayaan dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Cepatlah bertobat. Kasihan orang-orang yang Anda jadikan tumbal untuk kekayaan Anda. Di sana mereka mengalami siksaan yang sangat-sangat menyedihkan. Jangan sampai Anda meninggal kembali kepada Allah dalam keadaan yang murtad, dalam keadaan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Mumpung masih ada waktu, bertobatlah, kembalilah ke jalan Allah. Dan untuk kita semua, agar senantiasa berdoa, kuatkan keimanan kita. Jangan sampai kemiskinan membawa kita kepada kekufuran, sehingga karena kita tidak mampu menahan miskin, menghalalkan semua cara mencari kekayaan dengan cara singkat. Jauhi saudara-saudaraku, kuatkan iman, yakinkan bahwa seburuk apapun ujian yang kita alami sekarang, kita tidak akan lama. Tapi di sana ila yaumil qiyamah, apabila kita sudah meninggal dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan, apalagi meninggal dalam keadaan yang murtad, maka kita akan selama-lamanya ada di nerakanya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya video kita kali ini. Apabila ada yang baik itu dari Allah, apabila ada yang salah memang kekurangan dari saya pribadi dan kami dari kru dan tim DC Sejati. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.